Halo Sobat Hukum, balik lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Bang Upi. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan guys dari salah satu Sobat Hukum di kolom komentar ya. Terkait dengan berapa kira-kira, pertanyaannya itu PHK saya sakit berkepanjangan. Oke, kita akan lihat guys status karyawan yang sakit berkepanjangan itu bisa nggak sih di PHK? Kalau misalnya bisa berapa? Terus kalau selama dia sakit upahnya berapa? Kita akan jawab nanti di video ini. Jadi perhitungan pesangon untuk karyawan sakit yang berkepanjangan itu atau misalnya dia terkena PHK ya itu harus dipahami dulu. Khususnya bagi karyawan yang diberhentikan kerja karena dia sakit gitu. Jadi resiko PHK ini memang sering membayang-bayangi ya bagi pekerja atau karyawan yang sakit-sakitan gitu. Jadi karena mereka tidak mampu bekerja, kemudian ini menjadi beban psikologi tersendiri bagi pekerja dan bagi perusahaan. Jadi ada dua sisi yang itu menjadi beban dalam menghadapi pekerja-pekerja yang sedang sakit-sakitan atau sakitnya itu berkepanjangan gitu. Nah sebenarnya bagaimana cara menghitung pesangonnya guys? Kita akan simak langsung videonya. Oke, sakit berkepanjangan ini menjadi dilema ya dari kedua sisi, baik itu dari pekerja maupun dari pengusaha. Karena saya sering mendapat pertanyaan juga dari para pengusaha itu bagaimana seandainya mereka melakukan PHK kepada karyawan yang sedang sakit-sakitan. Itu ada aturannya guys, tidak bisa sembarangan. Nah, biasanya cuti yang sakit berkepanjangan itu dialami karyawan yang memiliki riwayat penyakit yang parah seperti ginjal, tipes, kemudian karena wabah ya seperti wabah-wabah virus kemarin itu. Terus juga ada kecelakaan, biasanya kecelakaan parah yang itu menyebabkan cacat fisik yang membutuhkan waktu penyembuhan yang relatif lama kan. Jadi karena kehadiran karyawan itu berpengaruh bagi stabilitas kerja perusahaan, apalagi kalau misalnya dia sakit dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di situ karyawan bisa mengajukan minta PHK, guys. Atau pengen tetap bekerja, ya. Sehingga dia tetap bisa dibayar tentu saja dengan syarat surat keterangan dari dokter kan. Jadi kalau kita lihat pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dijelaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK guys. Kalau pekerja atau buruh yang berhalangan masuk kerja itu sakit menurut keterangan dokter selama waktu sakitnya itu tidak melampaui 12 bulan. Secara terus menerus ya, artinya dia sakit terus itu selama 12 bulan. Ataupun pekerja atau buruh yang dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhan itu belum dapat dipastikan. Nggak jelas gitu kapan dia bisa disembuhkan oleh dokter. Jadi perusahaan tidak boleh memecat karyawannya yang sakit dan masih terikat dalam kontrak. Namun dengan syarat karyawan yang cuti sakit tadi tidak boleh lebih dari 12 bulan berturut-turut. Pengusaha pun wajib tetap memberikan upah. Gaji tetap dibayarkan guys. Jadi ada aturan pengupahannya itu. Aturan pertama, 4 bulan saat sakit pertama itu upah dibayarkan sebesar 100%. Jadi full gajinya itu atau upahnya itu dibayarkan 4 bulan pertama. Kemudian 4 bulan kedua upah yang dibayarkan itu sebesar 75%, artinya dipotong 25% kan. 75% aja yang dibayarkan upah atau gajinya. Nah, kemudian 4 bulan berikutnya upah yang dibayarkan itu sebesar 50%. Kemudian untuk bulan selanjutnya setelah itu maka upah atau gaji yang dibayarkan itu ya sebelum pemutusan hubungan kerja tadi sebelum PHK itu 25%. Tapi kalau misalnya karyawan itu masih sakit lebih dari 12 bulan, maka perusahaan berhak melakukan PHK. Karena ini tertuang dalam pasal 172 Undang-Undang
kita ya, nomor 13 tahun 2013 atau tentang ketenagakerjaan. Yang bunyinya itu pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat pekerjaan, kecelakaan kerja ya, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, itu bisa atau dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 2 kali, dan uang pengganti hak itu 1 kali ketentuan. Nah, ini jawabannya guys untuk yang sakit berkepanjangan ya. Terus bagaimana cara menghitung pesangonnya kalau misalnya karyawan ini sakit berkepanjangan? Ini sudah dibahas di Undang-Undang Tenaga Kerja, tapi lebih jelas lagi di Undang-Undang PP ya, PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sebagai landasan kita atau pengusaha itu untuk menentukan nasib karyawan yang sakit berkepanjangan tadi. Jadi dalam PP 35 itu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Di pasal 55 ayat 1 itu peraturan itu menegaskan bahwa pengusaha bisa melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Itu. Nah, di sisi lain, pasal 55 ayat 2 itu menyebut pekerja atau buruh dapat mengajukan karena alasan pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Cara menghitung pesangon itu baik yang diajukan oleh pekerja ya ataupun yang ditentukan oleh pengusaha itu menghitungnya begini. Uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Kemudian uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. Kemudian pasal 40 ayat 2 yang dimaksud tersebut bunyinya ya. Pesangon tadi, uang pesangon tadi bunyinya itu ada di kolom keterangan di bawah guys, di bawah video ini. Deskripsi, di kolom deskripsi itu bisa dicek. Nanti saya sematkan di situ. Kemudian untuk penghargaan masa kerja pasal 40 ayat 3 itu saya masukkan juga di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Kemudian untuk perhitungan pesangon tadi ya yang sakit ini itu juga bisa bertambah dengan adanya uang penggantian hak guys yang seharusnya diterima ya. Jadi besaran uang penggantian hak pasal 43 ayat 4 itu ada cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kemudian ada biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat mana pekerja itu diterima bekerja. Kemudian ada hal-hal lain yang ditetapkan, misalnya ada yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, itu bisa diselesaikan di hal-hal lain ini, tambahan dari pesangon dan penghargaan masa kerja sama uang penggantian hak ini kan. Nah, itu jawabannya guys untuk yang sakit-sakitan karyawan yang kita bisa selesaikan, sudah ada regulasinya, sudah ada aturan hukumnya, jadi jelas supaya tidak saling tuduh-menuduh. Oke, terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa silahkan sampaikan pertanyaan kalian terkait dengan hukum. Kemudian silahkan komen, like, dan subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya.